Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul munazzah anil jismiyati wal jihati wal zaman wal makan. Wa asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du. Ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qa'ili fi kitabil Qur'an, wa may yushaqiqillah min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihi syai'un. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita sejenak menghadirkan hati kita untuk duduk dan tafakur akan betapa nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kita begitu besar, sehingga tidak patut rasanya dalam setiap saat kita tidak bersyukur kepada Allah. Khatib menyeru kepada diri dan kepada kita semua agar senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau di dalam ayat yang telah disinggung di atas memberikan satu gambaran bahwa orang yang menginginkan keselamatan maka sesungguhnya dia harus mengikuti sabilil mu'minin, dan orang yang berpaling dari sabilil mu'minin atau jalannya yang ditempuh orang-orang mukmin yang mendapatkan petunjuk tentunya akan mendapatkan balasan. Yang berpaling akan dibalas dengan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Tema kita adalah meneladani dan sekaligus mengambil ibrah dan hikmah dari peristiwa peringatan Maulid Nabi, bahwa dalam tradisi kita bangsa Indonesia, juga di beberapa wilayah negara lain seperti di Aljazair, di Maroko, Tunisia, Mesir, Irak, Asia Tengah, Malaysia, dan negara-negara lain, pada umumnya pada bulan Maulid mereka sama memperingati, yaitu yang disebut dengan peringatan hari kelahiran Nabi. Mereka seolah-olah menyongsong kehadiran Nabi sebagaimana pada waktu ketika beliau dilahirkan untuk memberikan suluh penerang dan sekaligus mendatangkan rahmat kepada umat. Oleh sebab itu, dalam kaitan ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan setelah dikotip. Yang pertama, apa setidaknya yang bisa kita ambil dari peristiwa peringatan Maulid Nabi? Yang pertama adalah dalil yang menjelaskan tentang diperbolehkannya, bahkan dianjurkannya oleh para ulama
tentang peringatan Maulid Nabi. Yang pertama adalah dalil yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnain wa qala dzaka yaum ulidtu fihi wa yaum bu'istu aw unzila alayya fihi. Hadis ini secara redaksi artinya dimaknai ketika Nabi ditanya oleh seseorang tentang apa kelebihan hari Senin. Hari Senin dijawab oleh Nabi adalah hari di mana aku dilahirkan, dan hari Senin pula aku pertama kali mendapatkan perintah untuk diutus sebagai Rasul. Dan pada hari itu pula saya mendapatkan Al-Quran, diturunkannya Al-Quran kepadaku. Nah, hadis ini dimaknai aslun fil ihtifal wal ihtimam bil maulidin nabawi as-sahih. Karena hadis ini dianggap sebagai begitu istimewanya hari Senin, di mana Rasulullah secara khusus menyebutnya karena ada 3 hal. Nah, oleh sebab itu pada penjelasan selanjutnya inilah dasar para ulama mengambil bahwa seseorang ketika memperingati dengan menjalani puasa, menjalani dengan misalnya selamatan atau sedekah, itu tidak ada masalah. Yang kedua, ada hal-hal yang disebutkan kurang lebih 12 kitab yang diterbitkan dari ulama-ulama terkemuka di seluruh dunia yang menjelaskan tentang bagaimana hikmah dan hukum tentang perayaan Maulid Nabi. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini ada 3 hikmah. Yang pertama, zikra al-Maulidin Nabawi nafi'atun min mahabbatil muslimina lir rasul alladzi kana khatiman lir risalah as-samawiyah. Memperingati hari kelahiran Nabi adalah akan menumbuhkan rasa cinta kepada Rasul yang ia adalah sekaligus sebagai khatimun nabiyyin. Karena tidak ada nabi, maka bagi umat ini tidak ada harapan bahwa siapa yang akan diutus lagi setelah Nabi Muhammad. Maka dengan memperingati hari kelahirannya, rasa tumbuh mahabbah kepada Rasul akan berkembang. Yang kedua, hubbun Nabi wal fakhru wa difa'u anhu. Memperingati hari kelahiran Nabi akan menanamkan rasa cinta dan sekaligus bangga, serta tumbuh rasa membela terhadap ajaran-ajaran Nabi. Wattaqidi lil alam ajma anna Muhammadan alaihi salatu wassalam huwa nabiyul insani. Sekaligus memperteguh akan kesepakatan seluruh dunia bahwa dikukuhkannya Nabi sebagai Nabi yang membawa pesan-pesan kemanusiaan. Yang ketiga, annal al-akhlaq al-hamidah al-fadilah simatun min simatil mujtama' al-muqtadi. Bahwa akhlak yang terpuji adalah merupakan akhlak yang menjadi ciri daripada masyarakat yang berkemajuan, masyarakat yang maju.
wa hiya daruratu lil afradi wal mujtama'ati wal umam. Mengingat dan sekaligus memperingati terhadap peristiwa kelahiran Nabi dengan diadakannya hafalan, misalnya ngundang orang membaca berjanji, ngundang orang kumpul dalam masjid lalu menjaga sholawat, lalu di dalam sholawat itu dipujikannya bagaimana keindahan akhlak Nabi. Ini akan menumbuhkan satu akhlak yang terpuji, dan akhlak yang terpuji itu adalah sebagaimana diungkap hal yang paling perlu baik bagi individu ataupun untuk masyarakat supaya dikembangkan dan selalu diperbaiki. Ma'asyiral muslimin, di antara daripada beberapa ungkapan yang telah saya sutirkan dalam kaitan ini akan saya kemukakan. Wahtajja Syekh Ibnu Jazuri bi khabari Abdullah alladhi rawahu al-Bukhari wa ghairuhu indama fariha bi maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam wa at-taqwaika, adalah satu dalil yang kita dijadikan sebagai pemersatu akan betapa Maulid Nabi adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan. Kenapa? Karena Imam Bukhari dalam hadisnya meriwayatkan bahwa yang namanya Abu Lahab yang notabene tidak pernah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak Islam, dia memerdekakan budak perempuannya namanya Suwaid karena saking gembiranya akan datangnya seorang utusan yang kebetulan dia adalah dari suku dan juga termasuk dari keluarga. Hadis ini secara singkat digambarkan dalam tulisannya Abu Lahab itu orang yang masuk neraka, tetapi ketika di neraka siksaannya itu diskon, diringankan, tetapi tetap masuk neraka. Nah, bagaimana kalau orang yang tidak beriman saja dengan menghadirkan hubbu Maulidin Nabi diberi oleh Allah begitu banyak keringanan, apalagi kalau kita sebagai umat Islam. Ma'asyiral muslimin, sebagai prolog yang terakhir atau akhir dari khutbah akan saya sampaikan betapa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW yang digelari sebagai Nabi pembawa rahmat sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatin wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitaba wa hikmah. Nabi itu di dalam ayat Al-Quran yang begitu banyak membawa pesan yang disebut dengan rahmah. Rahmah adalah kumpulan daripada riqatul qalb, hati yang lembut, arifku, hati yang mudah tersentuh, al-mawaddah, al-lin warahmah. Jadi ini menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan pendidikan, bagaimana how to educate our children with love. Bagaimana kita mendidik anak kita dengan rasa cinta dan sekaligus menumbuhkan kecintaan kepada orang lain. Setidaknya ayat Al-Quran mengulang kata-kata rahmah dengan segala sinonimnya sebanyak 76 kali. Ini memberikan satu kesan bahwa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah adalah betul-betul identik dengan bagaimana menyebarkan kasih sayang. Dalam kaitan inilah para ulama kemudian memberikan satu perincian bagaimana kasih sayang itu bisa disebarkan. Setidaknya ada 5 hal. Yang pertama adalah muasarah. Bagaimana kasih sayang itu bisa tumbuh apabila kita bergaul dengan orang, bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, tentunya dalam pergaulan yang baik. Yang kedua adalah at-tawadhu. Orang bisa menumbuhkan kasih sayang apabila satu dengan yang lain memiliki sikap rendah hati, tawadhu, saling menghormati. Maka sikap tawadhu itu sekalipun itu adalah melekat pada orang yang sesungguhnya dia memiliki keilmuan yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa, tapi kalau tawadhu mereka akan lebih dicintai. Yang ketiga, al-qiyam bihuquqil muslim, yang bisa menimbulkan rasa kasih sayang dan sekaligus menebar kecintaan antar satu adalah memenuhi hak-hak orang lain sebelum menuntut akan hak kita. Orang sakit dikunjungi, orang tidak punya disantuni, orang yang dalam keadaan kesusahan dibantu, anak kecil dibelai dengan kasih sayang, orang tua dihormati. Itu. Lalu kemudian yang terakhir adalah selanjutnya adalah al-kalam al-lin. Jadi ketika kita menyapa, berkata, kita harus dengan kata-kata yang lemah lembut. As-sa'yu lil islahi bainan nas. Kita harus menjadi juru damai di antara orang-orang yang berselisih, dan kemudian ad-dahad, saling memberi hadiah. Ketika pergi, kita datang ke rumah, kita beri hadiah. Mungkin istri, mungkin suami, anak, jelas, tetapi tetangga, sanak famili dan saudara adalah belum pernah terpikirkan. Nah, ini termasuk salah satu di antara yang mendorong tumbuhnya kasih sayang. Dan yang terakhir adalah husnul khuluq, yaitu dengan perilaku yang baik, yang itu adalah memberi ciri khas daripada umat Muhammad. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakum Islam. Hari ini telah kusempurnakan daunnya kepada bahwa agama dan di situ nikmat yang sangat luar biasa, yaitu dengan apa? Ridho bahwa Islam sebagai sebuah agama yang menjadi pegangan kita dari lahir hingga wafat. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi jumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim.